Udah jam 10:30, belum aja. Biasanya sampai jam berapa maulid di Pondok Aren biasanya? Jam berapa? Berapa Bu? Jam 2. Bagaimana ini Beb? Jam 2 katanya. Amplop cocok, beres ini urusan. Udah dilem ya. Jadi saya mau ngomong 5 menit juga amplopnya sama begitu ya. Setengah jam amplopnya sama. Amplopan saya bisa beli di warung Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembek amat, kayak Habib Ali tadi tuh kencang begitu. Oh, kencang. Ibu mau yang kencang apa yang lembek? Urusan begitu orang perempuan cepet banget Bapak Binsa. Biar kencengan dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepaksa tuh. Bismillah walhamdulillah walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah as-sadiqul wa'dil amin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala bu'istu ilan nasi kafah. Wa qala ursiltu ilal khalqi kafah.
au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ini panjangan apa-apa ini ya? Oh boleh dibuka. Ibu sambil makan juga nggak apa-apa, itu makan aja. Kan udah dapat snack ya itu ya. Biasanya kalau begitu isinya kue 3 biji itu saya tahu. Bener apa bener Bu? Kalau kagak lontong bakwan. Ada yang manis-manis biasanya lemper. Sama minuman dah aqua atu. Kalau kagak aqua pit minumannya. Sedotan dah atu di dalamnya. Ibu mah enak ada kuenya. Saya air putih doang tuh di sini. Biasanya kalau ceramah depan bapak-bapak saya dapat kopi Pak. Biasanya. Kalau depan ibu-ibu biasanya dikasih susu. Alhamdulillah. Makan aja, biarin sama air putih juga nggak apa-apa. Habib Ali aja bisa aja air putih tahan tadi itu. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Segenap para alimil ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kemudian sangat saya muliakan dan yang saya cintai, guru kita bersama Habibana yang baru saja menyampaikan tausiahnya, yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Umar As-Segaf. Kita doakan mudah-mudahan Allah kasih beliau panjang umur, Allah kasih keberkahan dalam hidup beliau, rizkinya banyak, halal dan berkah, kemudian Allah jadikan ilmu beliau manfaat bagi kita semua, amin ya rabbal. Kemudian yang sama-sama kita hormati pula guru kita yang tadi sudah membacakan lantunan suci Al-Quran, Kiai Haji Munawir SH. Kemudian hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Nasrullah, kemudian Al-Ustadz Sohib, Al-Ustadz Jumadi, juga yang kita hormati Al-Ustadz Edi Nasirun. Matallahu tula hayatihim wa nafa'anallahu bihim wa bibarakati wa bigoziri alumihim insyaallah. Segenap tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita yang tadi sudah menyampaikan sambutan. Saya nontonnya tadi dari siaran langsung dari Musad Jenal. Bapak RW kita, Bapak RW 01, Bapak Haji Muslih. Mana beliau? Oh, alhamdulillah. Kayaknya dari Tiongkok ini ya. Bener. Oh, keturunan ya, bukan ketanjatan. Sehat Pak RW ya, mudah-mudahan jadi RW seumur hidup Pak RW. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita Bapak RW 07 Bapak Sardiono. Sehat Pak RW. Ini yang dibilang Habib Ali nih, rambutnya hitamnya tinggal dikit. Kemudian Bapak RT kita RT 06 Bapak, ini beneran namanya ini. Saya mau nyebut ragu-ragu ini. Bapak Muhammad Kojek. Mana Pak RT? Oh, alhamdulillah. Oh sama rambutnya sama Pak Sardiono. Kalau rambut udah hampir sepala putih Pak, banyakin istighfar udah. Kemudian yang sama-sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita Bapak RT 05 Bapak, ini sama juga namanya ini, Bapak Amit. Pak RT Amit. Oh sebelah RT sama RT sama CS emang duduk aja sampingan. Para tokoh masyarakat yang lainnya, Bapak Babinsa, Bapak Kaptibmas yang hadir malam hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin wal hadirat,
jamaah majlis maulid yang insya Allah senantiasa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, taufik, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita pantas untuk menerima lebih banyak lagi nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari sini yang sakit insya Allah Allah kasih sehat. Pulang dari sini yang punya usaha Allah kasih lancar. Pulang dari sini yang punya pekerjaan Allah kasih kelar. Pulang dari sini ibu-ibu mudah-mudahan uang belanjanya nambah. Itu juga kalau lakinya punya pikiran. Abang saya lupa nih, Bang Suhada, ketua DKM ya. Alhamdulillah, orang gede beliau mah. Nah, tuh lupa lagi Ustadz Zainal nih, yang tadi Masya Allah kata Habib Ali sudah luar biasa jamuannya. Makanya ibu ditanya, udah makan belum Mama Habib Ali gitu ya? Lapar. Oh, Habib Ali habis makan nasi biryani di sono. Mana saya tadi disendokin juga banyak bener. Saya mau kagak habisin, sayang begitu ya. Karena depan Habib Ali, cucu Rasulullah, saya malu ngabisin jadinya. Makan sesendok saya. Lah kalau sepiring kagak muat mulut saya, gimana sih? Alhamdulillah saya udah makan juga tadi di sana sama Habib Ali. Mudah-mudahan saya dapat keberkahan daripada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam Bapak Ibu sama-sama kita sanjungkan kehariban baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan di yaumil akhir kelak kita menjadi golongan umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tar dulu tong. Jangan, iya dia tuh emang tuh yang bajunya warna anu tuh anak siapa tuh? Aduin aja mamaknya sono nggak apa-apa. Lupa kita hormatin nih pemain hadroh pasukan Baskom Akhiratnya. Nah kalau kagak dia kagak. Tapi tenang, nggak bakalan, lantaran yang dibaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa syukur yang tak terhingga malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasanya mah kalau bicara maulid, kalau kita ngitung tanggal udah tangeh kemana-mana, kata orang Betawi mah begitu ya. Jadi saya lebih senang nyebutnya nih maulud begitu. Jadi kalau maulid mah tepat pada hari kelahiran atau dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau maulud mah yang kita peringati kebahagiaan, kegembiraan kita atas dilahirkannya dan dihadirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dilahirkannya begitu tuh. Jadi bahasa Betawi makanya disebutnya muludan. Salah seorang ulama besar Bapak Ibu saudara-saudara, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malaki Al-Hasan, beliau katakan bahwa memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan ikhtisar, bahwa ini adalah ta'birun anil farhi was sururi bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada umat Islam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ta'birun anil farhi, ungkapan rasa senang kita, ungkapan rasa bahagia kita lantaran Allah hadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu seneng nggak ngadain maulid malam hari ini? Tadi saya di rumah sarjana langsung nambah sama guru kita Habib Ali. Bib, bagaimana? Senang, senang. Gitu kelar makan senang, senang. Beres sudah urusan. Dzurriyyah beliau, cucunya Rasulullah SAW, begitu udah senang, kelar maulid udah. Maka pantasnya mas saya kagak usah ceramah, doa selesai ini urusan, kan begitu. Kalau nginget amplop udah dilem semua mah. Habib Ali udah senang, udah selesai urusan. Dzurriyyahnya sudah senang. Karena itu kata Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau katakan ta'birun anil farhi was surur bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan kegembiraan, ungkapan kesenangan kita terhadap kelahiran dan dihadirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi juga begitu saya sampai, saya lihat dulu jamaah, saya lihat ibu-ibu, masya Allah, saya langsung senang bu. Saya ngeliat ibu-ibu, bapak-bapak langsung senang begitu sampai di sini tadi. Kenapa hati saya gembira? Satu, ibu bapak hadir, sebagaimana guru kita katakan tadi, lantaran cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan, kesenangan kedua yang ada dalam hati saya lihat ibu-ibu di komplek ini baju gamisnya licin-licin, begitu ya. Kerudungnya saya lihat rapi-rapi. Ada yang pakai bros di sini, ada yang jilbabnya dijepit tuh yang kayak begitu tuh. Ada yang diublek-ublek sampai atas, diputer-puter jilbabnya. Bapak-bapak kokonya cakep-cakep, ada yang pakai sarung, Pak Babinsa pakai peci, Pak Kamtimas pakai peci, masya Allah. Kenapa saya bisa senang? Sebab kalau di tempat tinggal saya biasa ngelihat ibu-ibu rapih, bajunya pakai gamis, pakai kudungan, bapak-bapak pakai koko, ada yang pakai sorban. Itu kalau cuman musim muludan doang. Itu ceritanya di tempat saya di Pondok Gede Jatiwaring. Ceritanya di Pondok Gede, kejadiannya di Pondok A. Kalau di sini mah alhamdulillah ya Pak ya. Sama. Ini jadi ungkapan kegembiraan kita. Yang pertama saya dapat Maliki katakan, lantaran Allah lahirkan dan Allah hadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang ajarannya memang menjamin keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Seorang nabi yang ajarannya menjamin kemudian iman kita dari dunia sampai akhirat. Seorang nabi yang menjamin kehidupan kita dari dunia sampai akhirat, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala lantaran kemuliaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali udah bicara cinta tadi itu. Bapak Ibu hadir malam hari ini lantaran karena punya cinta yang penuh terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk hadir di tempat ini, ibu-ibu masih betah duduk sila di situ, bapak-bapak masih betah sila di sini, hadir. Kalau bukan lantaran cinta kepada Rasulullah, saya pikir nggak bisa duduk malam hari ini. Benar apa benar? Bicara gampang mah gampang. Orang di lingkungan musola ini kan banyak, benar apa benar? Cuman nggak semua bisa nyampe ke tempat ini. Lagi nonton bola kali. Saya nonton bola baru 5 menit tadi di rumah Ustadz Jenal. Udah dipanggil aja Habib Ali. Mana baru skornya 1-0. Polandia sama Kroasia apa kalau kagak salah itu ya. Lagi seru-serunya atau siaran langsung maulid di sini. Biarin dah, ntar kita ngeliat siaran ulangnya aja ya Bib ya. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu tuh. Jadi bicara gampang mah gampang, cuman lantaran nggak ada cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang nggak bisa sampai ke tempat maulid. Itu yang dibilang Habib Ali tadi, cintanya cuman sampai di mulut, nggak sampai ke dalam hati. Padahal setiap dari kita sudah dikasih cinta nih sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati dan sanubari kita Allah titipkan satu anugerah besar yang namanya cinta.
Maka pujangga mengatakan rasa cinta pasti ada pada makhluk yang sejak lama hingga kini tetap suci dan takkan hilang selamanya sampai nanti akhir. Renungkanlah lagu itu Maya. Rasa cinta pasti pada yang sejak lama hingga tetap suci dan takkan hingga akhir renung. Nenek-nenek orang Pondok Aren nyanyi pinter bener. Emang enakan jadi penyanyi? Bener. Itu Ayu Ting Ting, Rita Sugiarto, sekali nyanyi 2 lagu 50 juta. Tanya Habib Ali. Habib Ali ceramah hampir 1 jam bebreakan kata orang Betawi. Teriak-teriak ngasih nasihat agama buat kita. Abong kalau pulang 2 juta mah. Bib saya bilang ini Bib nih 20% beres pokoknya. Tapi apa yang beliau sampaikan buat kita nggak ngelihat kepada materi itu. Kenapa? Karena beliau sadar, para kiai sadar, para ustadz sadar betul bahwa tugasnya bukan mencari materi, melainkan mencerdaskan umat, memberikan pemahaman agama yang baik agar kehidupan kita sesuai dengan tuntunan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya yakin para kiai, para ustadz, habaib mah sudah profesional dalam kehidupannya. Nggak nyari ujrah, udah nggak nyari yang namanya tuh minta-minta amplop segala macam. Nggak pernah nyampurin urusan panitia. Yakin omongan saya, bener dah. Nggak pernah. Habib Ali ceramah menyampaikan nasihat agama, bagaimana Rasulullah tuh. Nggak perlu ibu baca kitab Syama'il Muhammadiyah, nggak perlu baca kitab Bapak Syama'il Rasul, diterangin bagaimana rambutnya Rasul, bagaimana cara beliau berjalan, bagaimana pakaiannya, dijelasin, keringatnya bagaimana dijelasin. Nggak susah-susah baca kitab, sirahnya dijelasin sama beliau. Nggak perlu ribet-ribet baca sirah nabawiyah, nggak perlu ribet-ribet ngebet itu kitab yang namanya Rohikul Mahtum segala macam, nggak perlu. Habis dijelasin sama Habib Ali, ibu tinggal dengar, bapak tinggal dengar, dapat pengetahuan untuk menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Profesional ya Bibi, mencerdaskan umat, nggak pernah nyampurin urusan panitia kita mah. Kita mah tugasnya ceramah, mencerdaskan umat. Urusan amplop ke segala macam panitia punya urusan itu mah. Benar apa benar Bu? Panitia punya urusan. Kagak isinya juga nggak pernah kita campurin itu mah. Mau amplopnya mau isinya urusan panitia 100% pokoknya. Romannya panitia udah pucat-pucat dikit ini. Hah? Bang Suada mau pulang dulu katanya. Emang ATM ketinggalan apa? Bu, terus ini terus jam berapa? Saya pulang jauh Jatiwaringin, Habib Ali mah dekat sini. Setengah jam. Iya, mana saya nyetir sendiri lagi. Itu satu. Jadi kumpulnya kita di tempat ini tidak lain melainkan karena ada rasa cinta yang tumbuh dalam hati kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Lalu apa kemudian yang bisa menumbuhkan lebih besar rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bangga kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangga, jangan kagak.
Nabi kita diutus paling depan apa paling belakang, Bu? Paling belakang. Kata orang Betawi bontot gitu ya, ndocing kan begitu kata orang Betawi itu. Tapi biar kata diutus paling belakang setelah nabi-nabi Allah yang lain, kemudian beliau ditempatkan menjadi imamur rasul, menjadi pemimpinnya para rasul-rasul Allah Subhanahu. Maka bangga kita menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaan, dengan segala keagungan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup Pak waktu kalau kita bicara kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid jalan udah bukan setahun 2 tahun, bukan 10-20 tahun. Dari zaman engkong saya, engkongnya lagi, udah pada muludan zaman dulu. Cuman zaman dulu Pak muludan nggak ada ceramahnya, saya ingat saya tuh. Zaman dulu di musola juga kagak ada, ya Bib. Maulidan muludan zaman dulu mah. Di taklim kagak ada, adanya di mana? Di masjid-masjid gede. Ketika hadir kemudian maulid, cuman dibacakan kemudian sirah atau riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh yang ibu pada hadir, bapak pada hadir. Ngarepin sirah kagak, orang ngantri besek zaman dulu. Belum lagi zaman dulu mah ada yang namanya paros, namanya besek gitu ya. Tuh besek belum dari yang namanya kerinjing, belum. Ada yang dari daun kelapa zaman dulu. Mana lauknya lain-lain, emang dapatnya dari rumah lain-lain. Begitu pulang muludan begirang bener kita bawa besek pulang, buka di galengan, buka depan rumah. Begitu dibuka, buset gue dapet ikan tembang ini. Muludan zaman dulu begitu. Cuman baca yang namanya riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang dulu mah nyebutnya baca rawi, ya bukan baca maulid tapi baca rawi, sebab yang dibawa, yang dibacakan adalah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Bu? Masih cinta kan sama Nabi? Kata Habib Ali, nggak ketemu sama Nabi kan belum pernah ya. Tuh lihat Habib Ali keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganteng nggak beliau tuh? Ganteng nggak beliau? Kencangan dikit apa ganteng nggak beliau? Mesem-mesem aja Habib Ali tuh. Ya, muliain tuh keturunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mau dapat keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, beliau jadi imamnya para rasul. Yang kedua, apalagi keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh Bapak. Maka kemudian Syekh Nawawi itu dalam salah satu kitab beliau ketika sampai kepada pembahasan tentang bi'tsah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai pada kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah, beliau hadirkan beberapa pendapat para ulama-ulama besar tentang kepada siapa Nabi Muhammad diutus, diangkatkan ke alam raya ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian As-Syaikh Taqiyuddin As-Subki, mereka mengatakan anna Muhammadan kana mab'usan ila jami'il malaikati, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diutus untuk umat manusia, tapi termasuk diutus untuk seluruh malaikatnya Allah Subhanahu. Mantap nggak tuh? Mantap nggak Bu? Malaikat di bawah naungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti sampai di situ? Enggak. Syekh Taqiyuddin As-Subki kemudian menambahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana mab'usan ila jami'il anbiya'i wal umamis sabiqah, termasuk Rasulullah diutus menaungi seluruh para nabi dan umat-umat terdahulu yang pernah hidup di alam bumi ini, yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu. Nabi yang kita kenal ada berapa tuh? Yang wajib kita imani ada 25. Dari 124.000 nabi yang ada, 25 yang kita tahu dan wajib kita imani. Lihat satu-satu para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam oleh Allah diutus ke alam dunia hanya untuk umatnya doang. Betul apa betul? Nabi Idris Allah utus ke dunia hanya untuk umatnya doang.
Nabi Nuh Allah utus ke alam dunia untuk berdakwah kepada umatnya. Nabi Lut Allah utus ke dunia hanya untuk umatnya. Tapi beda sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana mab'usan ila jami'il anbiya'i wal umami sabiqah, termasuk diutus kepada seluruh para nabi, kemudian umat-umat terdahulu yang pernah hidup di alam dunia ini. Berhenti sampai di situ? Enggak, belum. Dari mana dasar yang tadi? Kemudian Subki mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad diutus kepada seluruh para nabi, seluruh umat-umat terdahulu berdasarkan hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ilan nasi kafatan wa qala ursiltu ilal khalqi kafah, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis sampai di situ? Belum, Pak, ternyata. Dalam kitab lain Tazyinul Iraq, Subki menambahkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mab'usan ila jami'il hayawanati wal jamadati min hajarin wa ramlin wa madarin, katanya. Bahkan Nabi kita termasuk diutus untuk seluruh hewan yang ada di muka bumi ini. Benda-benda mati yang ada di muka bumi ini semua berada di bawah naungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Ada. Jadi kalau kita baca kitab Sunan Ad-Darimi, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Ada satu hadis beliau mengatakan bahwasanya innila a'rafu hajaron bi Makkah. Kata Rasulullah, aku betul-betul ingat dulu, katanya, hajaron bi Makkah, ada sebuah bongkahan batu di kota Mekah. Kemudian Rasulullah pada saat itu ibu bapak belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Ini batu genit banget, Bu. Bu, ini batu genit banget, batu nih. Bu, batu. Bu, batu. Bu, apa yang dilakukan ini batu, kata Rasulullah. Betul-betul Rasulullah masih ingat. Kana yusallimu alayya qabla an ab'atsa, setiap aku lewat, kata Rasulullah, ini batu selalu memberikan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la a'riful ana, dan sampai dengan detik ini aku masih betul-betul ingat kejadian itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, batu bisa ngomong, batu. Batu. Pak, jadi saban Rasul jalan tuh di Mekah, kata Rasulullah, ada batu sebelum Nabi menjadi Nabi, setiap kali Rasulullah lewat itu batu ngomong, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, keselamatan untuk engkau wahai Nabi. Padahal Nabi belum menjadi Nabi. Hebat nggak tuh? Hebat. Bapak kenal Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Pak, Kong, kenal Sayyidina Ali? Di mana kenal? Yang kenal-kenal aja. Sayyidina Ali kan sepupunya Rasulullah kan ya. Terus kan Sayyidina Ali menikah dengan anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Rasulullah tuh. Kalau bahasa orang Pondok Aren mah lagi JJS gitu ya. Apa itu JJS? Jalan-jalan boleh dah, jalan-jalan sore boleh, jalan-jalan santai juga boleh. Diajak jalan-jalan tuh, Pak, kharajna min ba'di nawahiha, kata Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali, Pak? Pamastaqbalahu, setiap kali Rasulullah jalan tidaklah disambut syajarun, pepohonan, wajibal, kemudian gunung-gunung, bukit tebing yang ada di situ, wahajarun, kemudian bebatuan kerikil yang ada di padang pasir pada saat itu. In huwa illa yaqulu assalamu alaika ya Rasulullah. Jadi kalau Nabi jalan, Bu, ada pohon yang selalu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan batu kerikil yang ada di padang pasir pada saat itu, setiap kali Nabi lewat mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ntar bapak pulang dari sini bayangin tuh, Rasulullah dikasih salam sama pohon, dikasih salam sama bebatuan. Ntar pulang maulid, begitu bapak jalan ada pohon asem di depan. Begitu bapak lagi lewat, bang dari mana tuh? Kira-kira ngapain kita tuh? Kabur. Hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak hanya diutus untuk manusia secara umumnya, para nabi bahkan para malaikat di bawah naungan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kudu bangga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 11 lewat 5 menit. Udah ya? Udah. Situ puas saya lemes. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menjadi tujuan ketika ibu bapak hadir di majlis maulid seperti itu? Satu, sudah pasti kita menanamkan lebih dalam pemahaman kita tentang sirahnya, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tumbuh tuh benih-benih cinta dalam hati kita, lebih banyak cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun di dunia ini kalau kita lakukan dengan cinta, insya Allah akan langgeng, akan enak, akan mulus kita lakukan di alam dunia ini. Ibu sama bapak sampai hari ini udah berapa tahun berumah tangga, saya tanya? Ada yang 20 tahun? Tuh ada yang ngacung baju hijau. Berapa bu? 5 tahun? Cuman 5 tahun? Dah 5 tahun. Alhamdulillah. Anak udah berapa? 5. Rajin amat setahun atuh. Tuh rumah tangga kita langgeng lantaran ada cinta Pak. Anak kita pada gede sampai hari ini tuh lantaran ada cinta. Apa juga kalau pakai cinta mah insya Allah enak. Bentar apa bener? Kata orang tua dulu kalau lantaran cinta, saya lupa itu apa itu ya? Kalau cinta sudah melekat, tai kotok rasa. Emang pernah ngerasain? Itu cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang lebih penting Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mau saya sampaikan. Tadi baru pembukaan Pak tuh. Ya, ini saya baru mulai ceramah nih. Katanya jam 3 tadi. Tuh, Bang Suada udah mau pulang lagi ngambil ATM, gimana urusannya? Tuh. Apa yang kita cari, Bapak Saudara? Makin kemari Pak, kita ini hidup penuh dengan berbagai macam permasalahan. Dan memang tidak ada manusia satupun di alam dunia ini yang hidup tanpa ada masalah dalam hidupnya. Benar apa benar? Pasti ada masalah. Ada orang yang belum nikah, yang masuk ke dalam komunitas ijo lumut. Apa itu ijo lumut? Ikatan jomblo lucu dan imut-imut. Masalah nggak tuh dia belum nikah? Masalah nggak dia belum nikah? Masalah. Begitu kondangan ngeliat temennya pada gandengan, dia dewek-dewek kondangan. Mana temennya pakai batik seragam lagi, biar kata itu batik obrolan 25.002 juga. Begitu dia dapat jodoh, dia punya istri, dia punya suami, jadi masalah nggak kira-kira tuh? Masalah. Udah nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum juga dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah nggak kira-kira? Masalah. Begitu punya anak 1, 2, 3, masalah nggak dalam hidup kita? Masalah. Mikirin jajannya, belum mikirin bini buat dandan, belum mikirin sekolahnya segala macam. Masalah hidup kita tuh. Nggak pernah ada manusia satupun yang hidupnya terlepas daripada masalah dalam kehidupan. Betul apa betul? Cuman kan tugasnya bukan masalah gede atau kecilnya masalah. Nabi kita diutus itu menjamin kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Tugasnya adalah bagaimana kemudian kita bisa menghadapi masalah dengan sebaik-baiknya. Di mana ada tuntunannya, tidak lain kuduahnya
uswahnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak rumah tangga berantakan, negara ancur-ancuran, masyarakat berserakan segala macam. Lantaran apa? Pola hidupnya tidak ikut pola hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini poin kedua. Kalau pengen rumah tangga bagus, kalau pengen didik anak bagus, kalau mau ibadah bagus, ikutin apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah lepas Pak dari masalah hidup kita, bener Pak ya? Dan kita nggak bisa tuh hidup sendirian di alam dunia. Bisa nggak kira-kira kita hidup sendiri dalam dunia? Pasti saling butuh satu sama lain kita. Orang kaya butuh sama orang miskin. Orang miskin pasti butuh sama orang kaya. Pejabat butuh rakyat. Rakyat butuh pejabat. Makanya kalau jadi pejabat jangan sombong. Kalau nggak ada rakyat, ya nangis tuh bocah. Andai pakai dicubit simpo mah. Nih tong ada anu nih larutan Capaki 3 nih tong nih. Ini kalau beli 6.000 lumayan. Ya gua lupa dah tuh ngomong sampai mana tadi. Hah? Pejabat. Iya. Ini berarti merhatiin kong Haji nih. Ya kong, biar sehat ya kong. Cucu berapa udah? 8. Bini berapa? 2. Masya Allah. Udah 2, rambut masih hitam. 3 sama 4 masih pantas kong. Itu juga kalau kong berani. Atau kong ngaji, nyali mah ada Ustaz. Berani saya, cuman bini saya lebih berani sama saya. Masya Allah. Saya minum dulu boleh ya? Ibu minum itu kan udah ada kuenya. Saya emang nggak ada kuenya dari tadi. Kagak paham bener panitia dah. Kopi kapal api tibang 1.500. Bismillahirrahmanirrahim. Air putih, air sehat. Alhamdulillah. Jangan kopi Pak, jangan. Kalau ngopi nggak ada temennya kagak enak ya Bibi ya. Apalagi orang Betawi Pak. Saya kalau ngopi, saya ini tukang ngopi bener. Bukan tukang kopi, tukang ngopi. Jadi kalau pulang dari musola pagi itu udah pasti nyeduh kopi saya. Nyeduh kopi, temennya mah apa terserah lah, pisang goreng juga boleh gitu ya. Kalau ngopi udah ada temennya gitu jadinya tuh. Ada pisang goreng, ketan sama sambal kacang, jadi sama rokok dah gitu. Di Samsur Repil kayak Habib Ali boleh, Sampurna Amil juga boleh. Bawa sih saya sebenarnya nanti. Cuman kalau saya nyalin kan kagak enak kita gitu ya. Orang Betawi mah kopi sama temennya beres udah kalau pagi. Kopi segelas, kalau pagi rada pahit biar lambung nggak sakit gitu. Temennya apa? Pisang goreng boleh, ketan boleh. Beres nggak urusan? Beres. Sama duit di kantong 1,5 juta. Nah. Adem nggak Pak Babinsa? Adem. Gak usah diaru-aru biar. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini butuh pemahaman beragama karena kita hidup nggak bisa sendiri. Tadi kan begitu. Orang kaya butuh orang miskin. Orang miskin apalagi lebih butuh sama orang kaya. Rakyat butuh pejabat, pejabat butuh rakyat. Ini ada Pak RT banyak, Pak RW banyak. Pikirin coba kalau kagak ada rakyatnya. Mau jadi RW di mana dia? Ngurusin jangkrik emangnya. Saling butuh tuh. Pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat. Orang kaya butuh orang miskin butuh orang kaya. Biar kata orang kaya duitnya banyak, mobilnya mewah, dia pengen bangun rumah lagi kan nggak mungkin dia bangun sendiri. Maksa dia bangun sendiri coba, barang bangunan yang beli dia, pasir yang beli dia, batako yang masang dia, yang ngaduk semen dia, masang genteng dia, ngebor sumur dia, rumah jadi mati tuh orang kaya.
Tapi kalau dia butuh sama orang susah, ada pekerja Pak, tukang bangunan. Begitu sudah jadi rumah mewah, dia tidur enak, ibu tidur enak, nggak boleh lupa di rumah yang mewah itu ada keringat orang-orang susah. Maka kalau jadi orang kaya, jadi umat Nabi Muhammad yang profesional, kemudian bukan memberikan tuh, tapi membagi. Kalau memberikan mah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita cuman dititipin harta, bagi-bagi tuh. Buat siapa tuh sedekah? Lil fuqara'i wal masakin, saling butuh tuh. Sampai di situ enggak. Nanti begitu kita semua nih udah meninggal dunia, sudah terbujur kaku, sudah mati kita, bahkan kita masih butuh dengan orang yang hidup. Belum pernah ada cerita di Pondok Aren orang mati pakai kain kapan diri-diri, belum pernah. Apa dari rumah dia ke masjid sembayangin, dia bawa kurung batang sendiri tuh keranda dia bawa, kagak pernah. Saya pastikan yang gotong itu mayat adalah orang yang masih hidup. Benar apa benar? Benar. Orang mati butuh orang hidup. Bahkan orang hidup butuh sama orang mati. Coba dah. Minimal tukang kain kapan, tukang gali kubur, butuh nggak sama orang mati? Lah, bukan main. Makanya waktu Covid kemarin nyayur aja banyak tuh. Ya, Kang gali kubur jam 9 udah dapat 5 objekan dia. 5 kali sejuta udah 5 juta. Kata dia, udah no, lu gak usah masak sama bininya begitu. Pokoknya selama Covid ada, kita belanja di warung Padang aja udah. Coba tuh. Hah? Ya Allah. Hatta orang hidup Pak butuh sama orang yang mati. Minimal tukang kain kapan sama tukang gali kubur. Dokter butuh sama orang sakit. Orang sakit butuh dokter. Kebayang rumah sakit begitu gede-gedenya 4 lantai 5 lantai, kalau nggak ada yang sakit mau dapat duit dari mana dia? Orang hidup masih butuh orang mati. Bapak Ibu suka ngebayangin nggak, misalnya yang rajin tahajud dokter, yang rajin tahajud tukang kain kapan, yang rajin sholat duha tukang gali kubur. Misalnya ini mah ya, ini kan orang-orang model kayak kita ya Bib ya. Kalau doa nggak jauh dari urusan rezeki. Itu betul bangun sepertiga malam karena tahu nih dokter, tukang kain kapan sama tukang gali kubur karena sering ngadepin yang namanya kematian. Tuh dia tahu itu iktibar buat dia, maka ibadahnya rajin. Bangun di sepertiga malam, nih tukang kain kapan tahu, tukang gali kubur tahu. Rasulullah katakan kalau ada orang rajin bangun sepertiga malam, Allah kasih tuh 3 kemudahan. Apa yang pertama? Mayyadauni, kemudian fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku kata Allah, aku kabulkan doanya. Mayyas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku, aku penuhi permintaannya. Wa mayyastaghfiruni, siapa yang memohon ampun kepadaku, maka kemudian aku ampuni dosa-dosanya. Ini tukang kain kapan, tukang gali kubur sama dokter tahu bener hadis ini nih, gitu. Begitu dia bangun tahajud Pak, Bu, dia bangun tahajud, kata dokter nih, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Razzaq ya Fattah, tambahkan lebih banyak rezeki buat saya. Tuh, kata dokter, kan minta nama rezeki namanya. Cuman dia kagak kata aja pakai bahasa Betawi Bang. Ya Allah bikin sakit siapa kayak dah besok. Biar besok ada yang datang ke klinik saya, kan begitu. Bangun tukang kain kapan sama tukang gali kubur dia tahajud juga. Nah, coba itu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Razzaq ya Fattah, sambil nangis sesegukan. Engkau yang Maha Rahman yang Maha Rahim, yang memberikan rizki, yang Maha pembuka pintu rizki. Ini kata dokter, kata tukang kain kapan, tukang gali kubur, berikan rizki yang lebih banyak ya Allah kepada saya. Cuma dia kagak kata ya Allah bikin mati siapa kayak besok dah. Bener Pak? Makanya penting ibu bapak deketin tuh habaib, deketin ulama,
Biar apa? Dapat pemahaman dalam beragama. Sebab sekarang banyak orang mendapat pemahaman beragama, kemudian tidak mendapatkan pemahaman yang benar, sampai kemudian hidupnya juga tidak benar. Kan sekarang banyak Pak orang yang galak-galak dalam beragama. Ya Pak Babin saya, banyak Pak orang galak dalam beragama. Padahal dari setiap tatanan agama yang ada, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada hadis Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ujung-ujungnya mah akhlak. Udah punya jenggot dikit misalnya gitu ya, lebat punya jenggot, kemudian mengukur agama dari cingkrangnya celana. Ada yang begitu? Ada yang mengukur agama dari lebarnya gamis, ada yang mengukur agama dari hitamnya jidat. Ada nggak yang begitu di sini? Hah? Ada? Mana orangnya? Ada yang perlu diingat. Kenapa keislaman kita nggak bisa diukur dari hitamnya jidat, Pak? Pemahaman agama kita nggak bisa diukur dari cingkrangnya dan cangkrungnya celana kita, nggak bisa. Pemahaman agama kita nggak bisa diukur seberapa lebat panjang jenggot yang kita punya. Benar apa benar? Betul. Kalaulah Islam ada di jenggot misalnya, maka idealnya makin lebat itu jenggot, makin panjang itu jenggot, harusnya akhlaknya makin cakep. Benar apa benar? Jenggot makin banyak, makin lebat, makin galak sama orang. Kita zaman kecil sama guru ngaji kita udah diajarin, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh nggak ngelihat sama tubuh kita, jasa fisik kita, tampilan kita, enggak. Apa yang Allah lihat nih ke dalam hati sama tingkah kelakuan kita dalam kehidupan. Makanya butuh pemahaman agama yang benar. Ada orang sebelah kiri mahamin agama, dia baca tuh hadis, dia baca itu ayat Quran, sejadi-jadinya dia baca, tekstual namanya tuh. Ada lagi orang sebelah kanan, dia mahamin Al-Quran, mahamin hadis, kebangetan lebar. Akhirnya jadi disebut orang-orang liberal namanya. Ini yang mahamin hadis sama Al-Quran begitu sempit sesuai kata-kata secara tekstual, maka hidupnya jadi galak. Nah kita nih di tengah-tengah, dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, menjadi ummatan wasato di tengah-tengah. Kebangetan lembek jangan, kebangetan kencang juga jangan. Bener gak Bu? Bener aja kalau udah lembek sama kencang. Tengah-tengah Pak kita nih. Islam tuh lunak. Maka sejarah mencatat, lihat tadi Habib Ali udah cerita bagaimana Rasulullah berdakwah tuh. Apa pernah ada cerita kemudian orang masuk Islam karena dipaksa ditodong pedang sama Rasulullah? Enggak ada. Ada orang masuk Islam cuman gara-gara sering nimpain kotoran kepada Rasulullah, sering ludahin Rasulullah. Begitu dia sakit ditengokin sama Rasulullah, akhirnya mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ketika Futuh Mekah, ada orang-orang yang takut tidak terjamin keselamatannya. Apa kata Rasul? Masuk ke kota Mekah, aku jamin keselamatan kalian. Sementara kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebar riwayat bahwa orang banyak memeluk agama Islam lantaran perilaku baik akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya memahami agama dengan pemahaman yang benar. Nggak bisa Pak, agama kemudian dipahami secara zohir tapi batinnya enggak bisa. Ngerasa paling benar, ntar ujung-ujungnya tuh ya, ujung-ujungnya ngerasa paling benar. Baru tobat sebulan 2 bulan udah berani ceramah dia, orang disalah-salahin. Kata saya, mendingan lu kemarin kagak bener, kagak nyalain orang. Begitu naik ceramah orang disalahin, dia kata sampai bisa ngafirin orang, yang ini bid'ah, yang itu bid'ah, yang ini bid'ah, itu bid'ah. Gua kata biji mata lu soek apa? Kalau bicara bid'ah mah kaidah usul fikih udah jangan ajarin nama kita, kullu matarki la yadulu ala nahyi. Apa yang enggak ada pada zaman Rasulullah, Rasul dan sahabat enggak kerjain, la yadulu ala nahyi, itu enggak menunjukkan terhadap larangan. Timbang asal kita tanya dalil keluar dari mulutnya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin pinat, itu mulu dalilnya. Tuh. Giliran kita tanya dalil yang larang mana? Kagak ada, enggak bisa begitu, Pak.
Ayo duduk sama-sama, tabayun. Oh dasarnya ini ada, oh silakan. Ini ada, silakan. Apa kemudian jidat hitam salah? Enggak salah. Punya jenggot salah? Enggak, sunnah kok. Makanya saya piara biar kata dikit juga. Lah tanya Habib Ali tuh. Kalau kita baca kitab-kitab habaib, ada Manhajus Sawi, ada Fawaidul Muhtarah gitu ya. Itu sunnah, ada yang namanya sunnah surah, ada sunnah yang namanya sunnah sarirah, ada sunnah yang namanya sunnah sirah. Apa tuh sunnah surah? Sunnah surah itu tampilan kita, Pak, Bu, tampilan kita. Apa yang melekat pada diri Rasulullah kalau kita kerjain berpahala. Oh, Rasulullah berjenggot, piara jenggot, sunnah. Tapi ingat, Rasul juga suka bertajamul. Rasul suka berhias diri, punya jenggot, ditata jenggotnya biar rapi, dicukur. Enak gak ya orang ngeliatnya? Enak. Jangan punya jenggot cuma 4 lembar, dipiara sampai 3 meter ke bawah. Kan serem kita ngeliatnya. Tuh Ustaz Jenal lihat jenggotnya rapi. Gitu. Itu romannya bininya geli-geli mulu kayaknya gitu. Tampilan fisik nggak menjamin kita. Apa yang menjamin bagaimana kemudian kita bisa kepada Allah kita taat, sejauh mana hidup kita kepada makhluk bisa bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sudah bermanfaatkah hidup kita buat keluarga kita? Sudah bermanfaatkah hidup kita untuk lingkungan kita? Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan adanya maulid tumbuh cinta dan sayang kita lebih dalam kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita mendapatkan mau'izah, banyak kita mendapatkan nasihat agama dalam rangka mendapatkan pemahaman yang cukup, yang baik dalam beragama, agar tujuan yang dituliskan dalam tema ini kita dapatkan, yaitu meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pada akhirnya amal ibadah kita, sujudnya bapak, rukuknya ibu, ibadahnya kita itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan selesai dari acara maulid Allah tambah kuatkan iman dan Islam kita, Allah berikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua hingga kita bisa meneladani bagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.